Halo dan selamat datang kembali di channel gue. Perkenalkan, nama gue Rizky Sandana Putra. Gue di sini sebagai host kalian di acara Kenalan sama Ilustrator Yuk. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang apa sih Adobe Illustrator itu secara general. Nah, di video ini kita bakalan langsung terjun buat main-main sama aplikasinya nih. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, pastikan kalian subscribe ke channel ini karena akan ada banyak lagi nih konten-konten menarik seputar Adobe Illustrator lainnya di series ini. Anyway, selama series ini berlangsung, gue menggunakan aplikasi Adobe Illustrator CC 2020 nih. Jadi jika kalian ada yang menggunakan aplikasi Illustrator versi CS atau CC yang di bawahnya, tenang aja, kalian masih bisa ngikutin kok. Mungkin sih ada beberapa perbedaan dari tampilannya, tapi nggak begitu signifikan sih. Mungkin cuman tampilannya aja yang beda ya, tapi sih prinsipnya masih sama. Terus juga di episode kedua ini gue bakalan ngajak kalian nih buat explore langsung tampilan dari aplikasi Adobe Illustrator ini, mulai dari pas pertama kalian klik icon Illustratornya sampai ke tombol-tombol yang ada di aplikasinya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita buka aplikasi Adobe Illustratornya. Nah, ini dia nih aplikasi Adobe Illustrator yang versi 2020. Di halaman sini kita bisa ngelihat ada start a new file with fast. Jadi kalau kalian butuh sesuatu dengan cepat gitu, di sini udah ada pilihannya nih, mau pilih ukurannya A4, postcard, buat web, iPhone dan lain-lainnya. Kalau kita scroll ke bawah sini, di sini kita bisa ngelihat file-file yang terakhir kali kita buka. Jadi bisa dilihat nih, di sini ada file yang terakhir kali gue buka. Nah, di sini ada 2 file tugas nih waktu itu, tugas buat kuliah. Terus di sini ada juga waktu itu gue bikin file buat episode, waktu itu sih gue bikin file yang ini buat ini ya, apa namanya, webinar. Jadi sebelum gue bikin YouTube video ini, gue waktu itu pernah ngadain webinar juga nih buat teman-teman waktu pertama kali sebelum series ini dimulai. Nah, terus kalau kita lihat ke sebelah kiri sini, di sini ada tombol create new sama open. Kalau misalkan kita mau buat file baru, kita bisa klik tombol ini, atau kalau misalkan mau cepat bisa di sini ada langsung template-templatenya nih. Jadi di sini kita langsung create new aja. Nah, pada saat kita buat file baru nih, kita bakalan muncul window kayak gini. Di sini udah ada template-nya juga. Jadi misalkan mau buat print gitu, di sini ada template-nya nih. Di sini ada buat kertas A4, ada letter, ada B4, B5 dan lain-lainnya juga ada banyak. Kalau kita scroll ke bawah di sini juga udah ada template-nya nih. Misalkan mau bikin logo atau apa namanya, business card atau kartu nama gitu, udah ada di sini. Nah, ini udah banyak banget nih template-nya. Pokoknya udah banyak aja template-nya. Tinggal dipilih aja di sini. Nah, tapi kalau di video ini kita khususnya pakai template A4 ya. Karena kita kan bakalan bikin di series ini, kita bakalan bikin poster yang udah pernah gue bikin. Sebentar gue ambil dulu ya. Nah, gue udah ngambil posternya nih. Coba gue ganti kameranya dulu ya. Nah, ini poster yang bakalan kita bikin nanti. Ini waktu itu gue tampilin buat di Multimedia Expo ya. Jadi gue cetak A3 gitu gede. Nah, nanti kita bakalan bikin poster ini. Nanti juga gue bakalan ngasih tahu gimana caranya buat ngeprint poster kayak gini biar hasilnya itu bagus. Mungkin di kamera webcam gue nggak terlalu kelihatan sih. Nanti bakalan gue tampilin juga di layar. Nanti kita bakalan bikin kayak gini nih, poster ini. Ya, ini gue taruh dulu ya. Nah, itu yang bakalan kita bikin. Di sini kita bikinnya ukuran A4 ya. Soalnya kalau A4 itu kan kalau di double kan jadi A3 tuh. Kalau A4 ditumpuk jadi 2, dia jadi ukuran A3. Nah, kita mulai dari ukuran A4, terus mulai dari atas ini. Di sini ada preset details. Nah, ini tuh yang untitled ini nama filenya. Jadi pastiin nih
sebelum kalian bikin file baru, pastiin kasih nama dulu apa kek. Misalkan kalau di series ini kita bakalan namain ini nama filenya. Nanti mungkin di akhir video ini gue bakalan ngepost hasil filenya, gue taruh di link di deskripsi di bawah. Kemudian di sini kita bisa lihat ada lebar sama tingginya nih. Udah ditentuin ya, soalnya kita kan di sini mencetnya A4 nih. Kemudian di sini ada unitnya. Jadi misalkan kalian mau bikin pakai pixel atau milimeter atau meter atau sentimeter, bisa diganti di sini. Terus di sini ada orientation. Nah, ini misalkan kalian mau portrait atau landscape, itu bisa diklik dari sini. Nah, itu dia. Terus juga di sebelah kanannya ada artboard. Jadi misalkan kalian mau bikin langsung 2 poster nih, daripada bikin 2 file Illustrator, di sini tinggal select aja nih, misalkan mau 3 artboard, bisa langsung 3. Jadi nggak perlu bikin 2 file Illustrator ya, tinggal ditambahin aja artboardnya. Kemudian di sini ada bagian bleed. Bagian bleed ini kita nggak bakal ngebahas di video ini ya, karena gue juga belum tahu ini fungsinya buat apa. Jadi langsung aja ke bagian bawah sini. Nah, di sini ada namanya color mode. Color mode ini di sini ada 2, ada RGB sama CMYK. Nah, mungkin buat jelasin lebih detailnya di video selanjutnya ya. Di sini gue cuman ngasih basicnya aja. Jadi kalau ini kan kita selectnya CMYK nih. Nah, kalau CMYK itu biasanya dipakai buat printer. Jadi CMYK itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, sama black. Nah, dari 4 warna itu yang bisa dimengerti sama printer. Jadi kalau kita mau ngedesain sesuatu buat di print, biasain pakai yang color modenya CMYK. Terus juga di sini ada RGB. Nah, kalau RGB itu dipakainya buat layar ya, kayak digital gitu. Misalkan kalian mau desain buat Instagram, buat di HP, atau buat di website, buat di layar-layar monitor HP gitu, kita bisa pakai yang color mode yang RGB ini. Nah, kalau kemudian di bawahnya ada raster effect nih. Di sini kan ada high, medium, sama screen, sama 36. Nah, mulai dari atas ini, raster effect itu kalau nggak salah sih buat kayak kejernihan filenya gitu. Jadi misalkan kalau buat ngeprint itu biasanya pakainya 300 ppi. Nah, ppi itu singkatan dari pixels per inch. Nanti mungkin kalian bisa searching sendiri nih apa sih pixel per inch-nya. Soalnya kalau gue jelasin juga gue nggak begitu ngerti sih. Tapi biasanya kalau buat ngeprint itu yang ppi itu 300. Terus di sini juga ada medium sama screen. Jadi kalau screen itu biasanya kalau kalian desain buat digital gitu ya, buat di sosial media gitu, biasanya pakai yang screen ini yang 72 ppi. Tapi karena kita pakainya buat di print ya, jadi kita selectnya yang 300 nih. Oke, terus langsung aja kita pencet tombol biru di pojok sini, create. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia nih file Illustrator-nya udah kita bikin. Jadi langsung aja gue mau ngajak kalian buat explore. Mulai dari sebelah kiri sini ya. Di sebelah kiri sini yang bagian ini namanya toolbar. Jadi di sini itu tempatnya buat kalian lihat tools yang ada di Illustrator itu ada ya di sebelah kiri sini. Di sini bisa dilihat nih dari atas ini ada selection tool, ada direct selection tool, ada magic wand, bla bla bla. Ini ada banyak banget. Tapi kita bakalan ngebahasnya yang basic-basic dulu ya. Nah, di bawah di sini kita ada pen tool. Nah, di bawah sini ada pen tool nih. Bisa dilihat. Nah, ini udah gue klik. Shortcut-nya itu bisa dilihat nih di sini ada tulisannya P gitu. Jadi kalau kalian mau biar navigasinya cepet, bisa tuh kalian hafalin shortcut-shortcutnya. Jadi pen tool itu P. Kalau kita klik di keyboard itu
tombolnya P. Nah, pen tool itu buat bikin objek-objek kurva gitu. Jadi misalkan kayak gini nih. Ini kita klik di sini. Kemudian kita geser mouse kita. Ini kan ada garis-garis biru nih. Nah, kalau kita klik terus tarik mouse-nya. Nah, di sini kita bisa bikin objek kayak melengkung-melengkung gitu. Misalkan gue mau bikin kayak gini. Nah, ini bisa buat bikin objek-objek lengkung. Nanti mungkin di video selanjutnya gue bakalan ngebuat juga nih tutorial pen tool. Soalnya pen tool ini sangat berguna banget nih buat kalian di aplikasi Adobe Illustrator ataupun Photoshop. Itu juga ada pen tool juga. Nah, misalkan kita kayak gini, klik sini, di sini klik, terus tarik lagi ke sini. Nah, ini dia objek yang kita bikin pakai pen tool nih. Nah, kemudian di bawah sini ada type tool. Type tool itu buat insert text. Jadi misalkan kalian mau bikin ngetik sesuatu nih, kalian pencet type tool atau shortcutnya itu ada T. Di sini udah ada, langsung muncul dia lorem ipsum. Lorem ipsum itu kayak template text gitu. Nah, misalkan kita mau ngetik. Nah, di sini gue udah ngetik nih teks aja. Kemudian kalau kita lihat ke atas ini, bagian atas ini, nah di sini ada karakter panel. Kalau kita buka, nah ini bakalan muncul nih, kayak properti-properti buat teks yang udah kita bikin tadi. Cuman kan ini kan ketutupan nih teksnya di belakangnya kan. Nah, di sini kita pencet Z. Z itu shortcut buat zoom tool. Jadi kalau mau ngezoom itu pencet Z. Terus kita klik lagi, klik lagi. Nah, ini kita udah ngezoom. Nah, kalau mau balik ke direct selection tool itu shortcutnya V. Bisa klik di keyboard kalian V gitu. Balik lagi ke yang karakter nih. Di sini ada text toolnya. Nah, kalau di sini kita lihat yang di bagian atas ini, kalau kita hover di sini tulisannya set the font size. Jadi kita buat ngatur font size itu dari sini yang 12 pt ini. Di sini kita bisa langsung hover aja. Kalau kita hover misalkan 72 nih, dia langsung gede gitu. Tapi kalau misalkan kalian butuh ukuran yang custom, kalian bisa langsung aja klik di angkanya, terus ketik misalkan mau ukurannya 100 nih. Terus kita klik enter, nah dia bakalan langsung gede banget kayak gini. Tapi kalau misalkan mau custom ya, misalkan daripada ngetik kayak gitu ngira-ngira, bisa kalian pencet Alt sama Shift. Nah, kalau gue pencet Alt sama Shift di sini bisa langsung aja kita drag gitu. Nah, ini bisa langsung digede kecilin nih kayak gini. Terus kita geser. Atau enggak, kalau misalkan kita nggak pencet Alt sama Shift, dia bakal kayak gini. Misalkan bikin teksnya kayak gini. Teksnya kayak merenggang gitu, nggak proporsional gitu. Kalau mau undo, kita pencet Ctrl sama Z. Kalau kalian pakai Mac, shortcutnya Command sama Z. Nah, di sini kita punya teksnya. Balik lagi ke karakter panelnya. Di sini ada set the leading. Set the leading itu kalau kita ubah dia kayak gini nih. Bisa dilihat di tulisan yang series ininya, dia bakalan naik turun nih. Ganti jarak per barisnya. Nah, ini ada di sini. Kemudian di bawah sini ada set kerning ini. Gue belum terlalu ngerti sih ini buat apa ya. Jadi kita skip dulu. Nah, di sini ada juga buat ngatur set tracking. Tracking itu dia bakal kayak gini nih. Kalau kita misalkan makin jauh, dia bakal jarak antar hurufnya itu dia makin jauh juga. Kalau misalkan minus, makin dempet dia gitu. Di sini kita nggak langsung detail ya. Langsung aja kita ke selanjutnya. Nah, di atas ini ada align juga nih. Ini kan tulisannya rata kiri ya namanya. Align left gitu. Nah, kalau mau di rata tengah bisa pencet sini. Dia bakal langsung berubah nih ke tengah-tengah kayak gini. Mau rata kanan, klik yang kanan. Kiri kayak gitu. Nah, udah ke text tool. Di sini ada line segment.
Kalau line segment ini dipakai buat bikin garis ya. Jadi caranya itu kita select line segment atau shortcutnya itu backslash. Jadi slash garis miring yang kebalik. Terus kita klik pakai mouse, kita tarik. Nah ini ada garis biru nih. Kalau kita lepas, nah dia kan nggak ada warnanya nih. Bisa dilihat dari yang kotak sini. Ini kan nggak ada warnanya. Kalau kita mau pilih warna di sini bisa dilihat nih ada fill, terus ada stroke. Kalau fill itu warna isinya ya. Misalkan kita ganti ke merah nih. Nah, ini ada merah garis kecil gitu. Karena ini garis ya, kita zoom. Nah, ini kan fillnya udah ada nih. Kalau garis kita balik, kita tuker nih jadi stroke. Nah, ini kan ada garis nih. Ini stroke namanya. Jadi kalau mau ganti ketebalannya bisa nih dipilih di sini. Misalkan kita mau ketebalannya 10. Nah, ini ketebalan 10 poin nih kayak gini. Terus di bagian atas ini juga ada apa namanya kayak buat variasi ya, variasi garisnya. Mana sih? Nah, kita select ininya dulu garisnya, terus di sini kita misalkan ganti kayak gini bisa. Terus juga di sini ada bentuk-bentuknya macam-macam nih, bisa dipilih-pilih. Kemudian di sini ada namanya brush definition. Jadi kalau misalkan mau ganti style garisnya di sini udah ada nih. Misalkan mau yang kayak pensil gitu atau panah kayak gini. Ini juga ada brush gitu di sini. Nah, gitu. Nah, ini tadi namanya line segment tool. Kalau kita perhatiin nih di pojok sini kan ada segitiga gitu ya. Kalau kita klik terus tekan, nah dia bakalan muncul juga nih apa namanya pilihan-pilihan lainnya, opsi-opsi lainnya. Di sini ada arc tool, ada spiral, ada grid tool juga. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada rectangle tool. Kalau kalian mau bikin persegi gitu ya, sesuatu benda yang segi empat bisa pakai rectangle tool. Caranya sama, kita klik ikonnya atau di shortcutnya itu M, kemudian kita klik terus tarik. Nah, dia langsung muncul kotak biru kayak gini. Kalau kita lepas, nah ini bakalan muncul kotaknya. Terus juga kalau di sini ini kan apa namanya outline ya. Outline itu garis luarnya yang warna merah. Kalau kita balik lagi ke pojok sini, di sini ada fill. Kalau kita pencet ini atau shortcutnya itu Shift X bisa ditukar mau warna dalam atau warna outline kayak gitu. Kalau mau dua-duanya juga bisa. Di sini kan bisa dilihat nih fillnya kan kayak dicoret gitu ya, ada stripnya gitu. Kalau kita klik 2 kali, nah di sini juga bisa pilih warnanya. Misalkan kita fillnya mau warna kuning kali ya. Kuning terus kayak gini. Set. Nah, itu fillnya. Jadi di sini ada fill color, ada stroke color. Kalau stroke-nya mau diubah tinggal klik 2 kali, ntar dia muncul kayak gini nih. Namanya color picker. Oke, kemudian di sini juga kalau kita klik terus tahan di sini juga ada ellipse tool, ada polygon, ada star tool, banyak dah di sini. Bisa kalian explore sendiri nih. Kemudian di sebelahnya ada paintbrush tool. Nah, paintbrush ini cocok banget nih kalau misalkan kalian punya pen tablet ya. Kalau brush tool itu cocok banget nih kalau kalian punya apa namanya pen tablet kayak gini. Nah, itu cocok banget buat pakai brush tool. Soalnya karena ini kan gue sekarang pakai mouse nih. Bisa dilihat di sini gue nyoloknya pakai mouse ya. Jadi kalau pakai mouse dia cuman kayak gini doang nih. Kalau garisnya cuman apa namanya asal gitu, cuman uniform gitu sama. Tapi kalau kita pakai pen tablet bisa variasi gitu. Kemudian di sini ada eraser tool. Eraser tool itu buat ngapus ya. Misalkan kita bikin kayak gini, garis, terus kita erase. Nah, dia bakal kehapus nih. Kayak gini. Gitu. Nah, itu tadi eraser tool ya. Kemudian langsung aja ke bagian bawah sini. Di bawah sini seperti yang tadi udah gue bilang,
seperti yang tadi udah gue omongin ya. Di sini ada fill sama color. Jadi kalau kalian mau ganti warna objek kalian, pastikan kalian select objeknya yang mau diganti warnanya. Kemudian kita klik di atas ini warnanya. Nah, nanti dia muncul color picker, tinggal kalian pilih deh warnanya mau warna apa. Di sini juga ada bagian kode warnanya. Jadi kalau kalian nemu color palette yang bagus gitu di internet, kalian bisa copy paste color kodenya di sini. Kemudian kita langsung aja ke mana nih? Ke sebelah kanan ya. Nah, ke sebelah kanan di sini gue udah ngatur buat sesuai sama cara kerja gue. Jadi mungkin nanti gue bakalan ngajarin juga nih gimana cara ganti-ganti workspace ya supaya sesuai sama kebutuhan kalian. Kalau kita lihat di sini ada essentials. Nah, essentials itu yang yang gue pakai sekarang. Tapi essentials di sini udah gue ubah-ubah. Tapi kalau kalian klik di salah satu ini, kita bisa langsung berubah nih tampilan ilustratornya. Misalkan kita klik layout, dia bakal ngubah buat nyesuaiin mana nih yang cocok kira-kira buat layout dan lain-lainnya. Misalkan kita mau bikin buat tipografi. Nah, di sini dia ngitung. Nah, di sini ada nih langsung jadi template-nya. Di sini langsung ada tools-tools yang bakalan kalian pakai sesuai sama tujuan kalian mau bikin apa. Kalau di sini kita pakainya buat essentials dulu ya. Ini template yang udah gue bikin. Iya, di sini gue udah ngatur sesuai sama cara kerja gue ya. Di sini kita punya swatches. Swatches itu buat color palette gitu ya. Di sini udah ditentuin juga. Kalau kalian mau nambahin color palette sendiri, di pojok sini kecil ini ada swatch libraries menu. Kalau kalian klik di sini ada pilihan-pilihannya nih. Misalkan kalian mau bikin sesuatu yang warnanya itu earth tone ya. Kalian klik di sini. Nah, dia muncul window baru nih, namanya earth tone. Nah, di sini ada warna-warna yang udah ditentuin juga sama Adobe-nya. Jadi kalau kalian mau ngubah warnanya, misalkan kita mau ngubah warna persegi kuning ini nih. Gua gedein dulu ya. Misalkan warna kuning ini mau kalian ubah. Kalian klik objeknya, terus pastikan yang fill-nya itu di depan. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini kan fill-nya di depan sama di belakang. Kalau kalau kalian mau ganti itu pencet X. Jadi mau ganti warna fill, pastiin yang fill-nya itu di depan. Terus balik lagi ke earth tone sini. Misalkan kita mau ubah jadi warna biru tua. Nah, tinggal klik aja. Terus kalau mau ganti stroke color-nya, bisa diklik ini atau pencet X. Jadi X itu kayak ganti-ganti warna gitu, cycle gitu dia. Warna fill, stroke kayak gitu. Pencet X. Stroke-nya misalkan kita ganti jadi warna ini nih. Ini kan nggak terlalu kelihatan ya, kita tebelin dulu. Set. Nah, dia muncul nih warnanya. Kayak gini. Kalau misalkan kalian mau, ini kan window ya kan kayak ngapung gini ya, nggak nempel sama kemana-mana. Kalau kalian mau naro biar nggak ngeganggu, bisa kalian geser. Terus di sini kan ada garis biru nih. Kalau kita lepas di sini, nah dia bakal nempel sama bagian sebelah kanannya. Terus di sini juga bisa kita gede kecilin nih ukuran window-nya. Nah, selanjutnya di sebelahnya setelah swatches kita langsung ke paling bawah nih. Di bawah sini kita ada layers panel. Kalau kita pencet ini yang tanda segitiga ini, tanda panah ini bakalan muncul nih objek-objek yang udah kita bikin di layer 1 ini. Jadi misalkan mau bikin objek ini buat dijadiin backgroundnya, kita klik terus drag ke paling bawah. Nah, dia bakalan muncul di bawah ini. Terus kalau misalkan kalian mau zoom out, pencet Z, terus sama Alt. Habis itu diklik, dia bakal minus kayak gini, zoom out. Atau kalau kalian mau langsung di pojok bawah sini nih. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau
daripada pencet Z terus ngezoom yang nggak jelas. Kalau gue matiin kameranya, nah di pojok sini ada kayak panah gini kalau kita klik. Nah di sini ada pilihan fit on screen. Nah kalau diklik dia bakalan langsung ngefit gitu ya, langsung fit screennya. Nah di misalkan teks misalkan boxnya kotaknya mau kita jadiin background nih. Caranya kita pasin sama ininya, sama artboardnya, kemudian kita gedein sesuai ukurannya. Misalkan ini dihapus dulu kali ya, soalnya nggak ganggu nih. Nah terus teksnya kita ganti jadi warna sini. Nah ini dia teks sama backgroundnya. Kemudian kalau tips juga nih, kalau misalkan kalian bikin sesuatu yang ada backgroundnya. Nah di sini kalau itu ada di sini di pojok kanan sini ada toggle lock. Kalau kita lock ini, nah dia bakal nggak keselect nih. Jadi biar nggak kepencet-pencet gitu backgroundnya. Kita lock. Nah terus di sampingnya ada tombol mata ini. Nah mata ini buat nge-hide ya. Jadi misalkan mau diumpetin dulu sebentar, tinggal klik matanya, hilang, ada lagi gitu. Sama kayak buat yang layer-layer lainnya. Misalkan layer ini mau kita matiin nih, bisa hilang kayak gitu. Terus kok di bawah sini kita ada layer baru nih, create new layer. Nah, misalkan layer satunya udah berantakan banget nih, mau dirapihin, kalian tinggal pencet create new layer. Nah, di sini muncul layer 2. Kalau layernya mau dihapus, kita klik terus drag ke sini sampai ke yang tanda tempat sampah sini, bisa dihapus gitu. Nah, jadi itu dia buat episode kedua ini. Nah, PR buat kalian nih, gue saranin setelah kalian nonton video ini sampai habis, kalian coba deh pencet-pencet tombol-tombol yang ada di Illustrator sendiri, supaya biar explore aja gitu. Kita mainnya di sini bebas. Kita explore dari aplikasinya. Misalkan ada tombol kayak gini, kalian pencet nih, ntar jadi apa. Kemudian share juga di kolom komentar di bawah apa yang udah kalian temuin di aplikasi Adobe Illustrator ini. Misalkan kalian nemuin suatu fitur yang menarik nih, boleh kalian share di bawah. Kemudian juga di video selanjutnya gue bakalan ngajarin tentang artboard. Jadi gimana caranya kita menggunakan artboard di Illustrator. Di video selanjutnya juga gue bakalan ngebahas tentang gimana cara ekspornya. Kalau buat teman-teman Polimedia nih, kan kita kan ada tugas ini kan ya, ilustrasi digital tuh. Nah, di situ kan kita disuruh nge-export dua artboard jadi satu. Nah, nanti di video selanjutnya juga bakal gue bahas di situ tentang artboard. Oke, segitu aja dari gue buat episode kedua ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena masih banyak lagi nih video-video tentang Adobe Illustrator lainnya yang mau gue bahas di channel ini. Ya, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.